Bab 51, jiwanya meninggalkan tubuhnya. Sialan kamu! Jika kamu begitu tangguh, lepaskan aku dan mari kita bertarung secara jantan. Kaisar setengah salju terbanting ke tanah sekali lagi dan tidak bisa menahan amarahnya, lalu melontarkan umelan. Ini dia, pakar setengah kaisar yang disegani. Namun, dia terpojok untuk menggunakan taktik provokatif oleh seorang anak muda tahap mendalam surgawi. Sungguh memalukan. Apa yang kamu katakan? Senyuman Shen Jun membuat matanya berkerut. Apakah kamu mengira aku sama bodohnya dengan tanah sucimu, melepaskan seseorang yang telah aku tangkap? Dengan itu, Shen Jun menjentikan pergelangan tangannya lagi dan melanjutkan serangannya yang tiada henti. Manik hitam kecil yang dia hancurkan bukanlah senjata rahasia apapun. Itu hanyalah pernak-pernik, hadiah dari misi sampingan. Manik hitam roh terlarang, setelah diaktifkan, akan menghasilkan perisai cahaya, menciptakan domain melingkar dengan radius 100 meter. Dalam domain ini, kecuali pemrakarsa, kekuatan spiritual, kekuatan hukum, dan sebagainya semua orang akan dihilangkan, sehingga mereka hanya bergantung pada kekuatan fisik saja. Namun efeknya hanya bertahan selama 15 menit dan hanya efektif pada mereka yang berada di bawah tahap kaisar berdaulat. Keterbatasan inilah yang menjadi alasan mengapa Shen Jun menganggapnya tidak lebih dari sekadar pernak-pernik. Dengan durasi yang begitu singkat dan begitu banyak batasan, bagaimana mungkin ia bisa menjadi andalan Shen Jun? Shao Tua! Wang Tua! Kaisar separuh salju benar-benar ketakutan, mengabaikan segala kekhawatiran terhadap martabatnya dan berteriak meminta bantuan. Kita semua berasal dari 9 tempat suci. Bisakah kau diam saja dan melihatku binasa? Jika leluhurku mengetahuinya, dia tidak akan melepaskanmu begitu saja. Tangisannya akhirnya mendorong kultivator setengah kaisar dari 9 yang dan Laut Bintang untuk bertindak. 9 tanah suci besar terikat oleh kesetiaan bersama. Jika kaisar setengah salju binasa di depan mata mereka, mereka akan kesulitan menjelaskan diri mereka sendiri setelah kembali. Leluhur mereka sendiri mungkin akan meminta pertanggungjawaban mereka. Kedua setengah kaisar langsung beraksi, masing-masing melepaskan kemampuan ilahi menuju penghalang cahaya hitam. Saat setengah kaisar bergerak, langit dan bumi bergetar. Ledakan. Kedua kemampuan ilahi itu bertabrakan dengan penghalang cahaya hitam secara bersamaan, menimbulkan badai debu dan puing. Mereka berasumsi bahwa menggabungkan kekuatan akan membuat penghancuran penghalang menjadi hal yang mudah bagi kedua setengah kaisar. Setelah debu hilang, penghalang cahaya itu secara mengejutkan tidak rusak. Pada titik ini, bukan hanya para penonton yang terkejut, tapi bahkan dua ahli setengah kaisar yang melancarkan serangan pun tercengang. Serangan gabungan mereka cukup kuat untuk meratakan gunung setinggi 1000 kaki. Namun perisai cahaya ini tetap utuh. Seberapa tahankah harta ajaib ini? Prajurit Tanah Suci, bergabunglah dalam pertarungan. Bantulah dua raja setengah kaisar. Seseorang memerintahkan. Saya ingin melihat seberapa kuat cangkang kura-kura hitam ini, dan berapa lama ia dapat menahan serangan gencar banyak dari kita. Tidak jelas siapa yang memberi perintah, tapi hampir 300 master dari 3 tanah suci langsung bertindak secara bersamaan. Rentetan kekuatan ilahi dilepaskan secara bersamaan. Segudang kekuatan spiritual meledak di atas penghalang cahaya hitam, menciptakan tontonan yang mempesona seperti pertunjukan kembang api. Meskipun ada upaya gabungan dari banyak orang suci agung, dewa sejati, dan bahkan 2 pakar setengah kaisar, penghalang cahaya hitam hanya bergetar sedikit sebelum kembali ke keheningan, tak tergoyahkan seperti gunung. Tidak terpengaruh, massa melipat gandakan upaya mereka, menyerang dengan sekuat tenaga. Tapi bahkan setelah mereka semua kehabisan napas dan terengah-engah, penghalang cahaya hitam tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Setengah kaisar dari Laut Bintang dan 9 matahari akhirnya terpaksa mengakui kekalahan. Harta rahasia ini luar biasa tangguhnya. Itu seperti cangkang kura-kura sungguhan. Sementara itu,
Kaisar setengah salju telah direduksi menjadi boneka kain. Hilang sudah kesombongannya sebelumnya, lengannya terkoyak dalam pertarungan. Shen Jun sekarang menggunakan cambuk naga tinggi untuk menjerat lehernya dan melemparkannya kemana-mana. Kaisar setengah salju tidak punya ilusi. Beberapa menit lagi dan kepalanya kemungkinan besar akan terpenggal juga. Ketakutan adalah satu-satunya hal yang terlihat di matanya sekarang. Pria muda di hadapannya bukanlah iblis. Pemuda ini mempunyai banyak kesempatan untuk mengakhiri hidupnya, namun dia menahan diri, malah memilih untuk memperpanjang siksaan. Ya Tuhan, beri aku akhir yang cepat. Tapi tunggu, ada yang tidak beres. Mengapa pemuda itu tidak membunuhnya? Mungkinkah dia takut akan pembalasan dari tanah suci dan tidak berani melancarkan serangan mematikan? Ya, itu pasti. Saya setengah kaisar dari tanah suci salju. Membunuhku berarti mendeklarasikan perang terbuka terhadap tanah suci. Dia tidak akan berani membunuhku, bahkan jika dia memiliki keberanian 10.000 kali lipat. Kaisar setengah salju segera merasa lega. Seorang ahli setengah kaisar, selama mereka masih memiliki nafas yang tersisa, dapat pulih bahkan dari cedera yang paling parah setelah beberapa hari istirahat. Bahkan lengan yang terputus ini tidak perlu dikhawatirkan. Kaisar setengah salju mengatupkan giginya, bertekad untuk menanggung aibnya. Setelah aku keluar dari penghalang cahaya hantu ini, hidupmu adalah milikku. Namun, pemikiran ini tetap tidak terucapkan, terbatas pada pikiran Kaisar setengah salju. Shen Jun benar-benar membuatnya takut. Dia takut menyuarakan pikirannya akan memancing Shen Jun untuk benar-benar membunuhnya. Itu berarti bencana. Bukan hanya Kaisar setengah salju saja, tapi orang-orang yang berada di luar peti mati hitam itu juga mempunyai kesimpulan yang sama. Kedua setengah Kaisar merasa tenang. Tampaknya pemuda ini tidak sepenuhnya marah. Selama dia masih hidup, masih ada ruang untuk negosiasi. Peringatan, kurang dari 3 menit tersisa di domain mutiara hitam. Peringatan sistem bergema di benak Shen Jun. Shen Jun menyeringai, menarik Kaisar setengah salju ke arahnya dengan gerakan cepat di pergelangan tangannya. Setelah mengalami pemukulan brutal selama lebih dari 10 menit, cambuk naga tinggi akhirnya terlepas dari genggaman Kaisar setengah salju. Terengah-engah, Kaisar setengah salju mulai mencaci maki. Dasar bocah kurang ajar! Apa niatmu untuk? Puci! Kilatan cahaya dingin memotongnya di tengah kalimat. Kolom darah meletus ke angkasa saat tubuh tanpa kepala itu roboh tak bernyawa. Kepala Kaisar setengah salju berguling, matanya membelalak tak percaya. Sampai nafas terakhirnya, dia tidak bisa memahami kenyataan. Pemuda itu ternyata berani membunuhnya. Di luar penghalang, kerumunan 300 hingga 400 orang berdiri dalam keheningan yang tercengang. Mereka semua tercengang oleh tontonan itu. Dia benar-benar melakukannya? Bocah itu pasti sudah gila. Tidakkah dia menyadari siapa yang baru saja dia bunuh, anggota Tanah Suci? Apakah dia tidak memahami kekuatan mengerikan dari Tanah Suci? Tiba-tiba, dari kepala Kaisar setengah salju yang berputar, sesosok tubuh emas kecil muncul. Ia memiliki kemiripan yang luar biasa dengan Kaisar setengah salju itu sendiri. Pada dasarnya, itu adalah versi miniatur Kaisar setengah salju. Setelah melihat sosok kecil itu, prajurit setengah Kaisar dari 9 Yang dan Laut Bintang akhirnya menghela nafas lega. Fiuh, bagaimana aku bisa melupakan hal ini? Kematian tubuh bukanlah hal yang penting, selama jiwa masih utuh, masih ada harapan untuk keselamatan. Begitu seorang kultivator mencapai tahap dewa, jiwa mereka dapat memadat dan mengambil bentuk, bahkan mampu hidup secara mandiri dari tubuh. Pada dasarnya, ini mirip dengan kehadiran hantu. Terlihat, namun tidak berwujud. Baik pedang biasa maupun teknik spiritual tidak dapat melukainya. Tanpa metode unik, bahkan seorang petapa agung pun tidak berdaya melawan jiwa dewa seperti itu. Apalagi seorang anak muda di tingkat ke-9 tahap mendalam surgawi. Sosok emas kecil itu berkerut karena marah, berteriak dengan liar. Ahahaha!
tubuh fisikku. Anak laki-laki. Begitu aku kembali ke tanah suci salju, aku akan memastikan seluruh keluargamu dikuburkan bersamamu, dan kemudian aku akan mengubahmu menjadi boneka hidup, diperbudak oleh tanah suciku selama 1 milenium. Ah. Kaisar setengah salju itu seperti orang kesurupan. Amarahnya mencapai titik didih. Sudah kubilang, kamu tidak bisa melarikan diri. Setelah sihir peti mati hitammu memudar, anak buahku akan segera menangkapmu. Aku akan meremukanmu sampai habis. Diseret sampai. Shen Jun menatap pria emas kecil itu dengan pandangan acuh tak acuh dan mendengus dingin. Kamu sudah mati, namun kamu masih membuat keributan seperti itu. Cak! Sekali lagi, Kaisar setengah salju terpotong di tengah kalimat. Shen Jun memegang cambuk naga tinggi dan menyerang. Cambuk naga tinggi mungkin agak sia-sia melawan tubuh jasmani. Tapi itu adalah musuh utama jiwa ilahi. Lupakan tentang setengah kaisar. Bahkan jiwa kaisar berdaulat mungkin tidak dapat menahan beberapa serangan. Ratapan kaisar setengah salju bergema sekali lagi. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang terlihat tidak percaya. Seorang pemuda tahap mendalam surgawi yang berhasil melukai jiwa dewa setengah kaisar. Prestasi seperti itu lebih dari sekadar kecemerlangan. Sungguh tak terbayangkan. Penguasa Agung Sembilan Yang dan Laut Bintang saling bertukar pandang. Beban situasi terlihat jelas di mata mereka. Individu ini memiliki kecerdasan yang luar biasa, dan strateginya sepertinya tidak ada habisnya. Yang paling penting, dia jelas tidak menyukai tanah suci salju. Meninggalkan orang seperti itu, hidup-hidup tidak diragukan lagi akan menjadi bencana. Dia harus tersingkir. Saat mata mereka bertemu, kedua pakar setengah kaisar mencapai pemahaman. Dalam batas-batas perisai energi gelap, penyiksaan tanpa ampun terus berlanjut. Retakan. Saya salah. Retakan. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku bersumpah, aku tidak akan berani lagi. Tolong, tuanku, tunjukkan belas kasihan. Anggap saja aku bukan apa-apa. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Retakan. Dengan wajah tanpa ekspresi, Shen Jun tanpa henti menyerang dengan cambuk naga tinggi. Bab 52. Bocah kecil. Setiap serangan dari cambuk naga tinggi semakin melemahkan jiwa dewa kaisar setengah salju. Setelah selusin cambukan, sosok yang tadinya bersinar itu menjadi hampir transparan, menandakan bahwa kekuatan jiwa sucinya hampir habis, dan dia berada di ambang kehancuran total. Sang setengah kaisar dari lautan bintang tidak bisa lagi menahan diri, lalu mengeluarkan peringatan keras. Aku tidak tahu dari mana asalmu, tapi perhatikan saranku. Pria di hadapanmu adalah murid langsung penguasa dunia bawah dari tanah suci salju. Bahkan jika kamu memiliki kaisar yang mendukungmu, itu mungkin tidak cukup. Mengapa memaksakan hal-hal yang ekstrim, anak muda? Menimpali setengah kaisar Sembilan Yang. Jika kau berhenti sekarang, kami jamin kami tidak akan menyerang. Begitu kegelapan ini memudar, kalian bebas untuk pergi, dan tidak ada seorang pun yang akan menghalangi kalian. Yang satu berperan sebagai polisi baik, yang lain berperan sebagai polisi jahat. Aksi dadakan mereka cukup meyakinkan. Shen Jun mengejek dalam hati. Apakah mereka menganggapnya bodoh? Niat membunuh dan keserakahan di mata setengah kaisar ketika mereka melihatnya tidak salah lagi. Shen Jun yakin bahwa setelah domain bola hitam menghilang, tidak ada seorang pun di sini yang akan menghindarinya. Di mata mereka, dia adalah harta karun yang berjalan. Memang, gagasan tentang Tian Xuan yang mengalahkan setengah kaisar begitu mencengangkan sehingga hanya bisa dikaitkan dengan keberuntungan besar atau peninggalan surgawi. Praktisi manakah yang tidak tergoda oleh keserakahan? Biarkan dia pergi. Itu akan menjadi harinya. Dengan tamparan dan pukulan, Shen Jun, ekspresinya tidak berubah,
dia kembali memberikan 2 cambukan yang lebih kuat. Cambuk pertama turun dari atas, membelah jiwa Dewa Kaisar setengah salju menjadi 2. Cambukan kedua menghancurkan jiwa yang sudah terbelah menjadi awan debu bercahaya. Disertai dengan suara embusan perut kembung, Kaisar setengah salju, yang baru saja meneriakkan ancaman untuk mencabik-cabik Shenjun, benar-benar sudah dilenyapkan. Roh dan wujudnya dimusnahkan, ditakdirkan untuk tidak pernah berpindah ke akhirat. Keheningan menyelimuti kerumunan. Semua orang tanpa sadar menelan ludah. Dia benar-benar telah melaluinya. Tubuh dan jiwa, keduanya padam. Ini merupakan deklarasi perang melawan Tanah Suci. Bukan hanya para anak buah, tapi kedua kaisar setengah juga merasakan getaran di hati mereka saat melihat pemandangan di depan mereka. Kejam dan tegas dalam pembunuhan terhadap salah satu dari mereka, mereka memiliki kekayaan yang sangat besar. Orang seperti itu tidak boleh dibiarkan bertahan hidup. Niat membunuh di dalam kedua setengah kaisar semakin dalam. Shenjun perlahan mencabut cambuk naga tinggi, menoleh ke arah 2 kaisar setengah yang berwajah dingin, dan tersenyum tipis. Sepertinya kalian berdua belum menyadarinya. Murid-muridmu dari kedua keluargamu telah dimakamkan oleh tanganku di alam rahasia. Mengirimkan sekelompok anak yang belum dewasa untuk menjatuhkanku. Aku benar-benar bertanya-tanya apa yang kamu pikirkan. Ekspresi setengah kaisar dari Laut Bintang dan 9 yang menjadi sangat gelap. Jika Shenjun bisa mengalahkan setengah kaisar, seberapa besar peluang yang dimiliki pasukan muda mereka? Dengan deklarasi Shenjun ini, hampir 400 ahli dari 3 tempat suci dipenuhi dengan keinginan yang meledak-ledak untuk membunuh. Mereka yang telah berkelana ke alam mistik adalah saudara senior dan junior, sesama seperguruan dengan mereka. Masing-masing dari mereka ingin sekali melompat maju dan mencekik pemuda pemberani ini. Meskipun penampilan Shenjun baru-baru ini mengalahkan setengah kaisar, membiarkan jiwa dewanya tidak tersentuh, apa bedanya? Bagi para penonton, kemenangan itu bukan hanya milik Shenjun, namun berkat cambuk misterius dan wilayah mutiara hitam. Tanpa harta karun tertinggi ini, bagaimana mungkin Shenjun bisa mengalahkan kaisar setengah salju? Terlebih lagi, dengan 2 setengah kaisar dan 1 legiun dewa sejati dan orang suci agung di pihak mereka, mereka merasa percaya diri. Bahkan jika anak muda ini memiliki beberapa artefak yang lebih tangguh, mereka dapat mengandalkan jumlah yang banyak untuk melemahkannya. Memang, tanpa bantuan luar, Shenjun tidak akan mempunyai peluang melawan sederetan lawan yang tangguh. Terlepas dari kekuatan ilahi atau fisiknya yang tangguh, dia hanya berada di alam mendalam surgawi tingkat ke-9. Perbedaan level mereka terlalu besar. Setelah menentang takdir dan mengubah takdirnya, bakat Shenjun menjadi luar biasa, semakin didukung oleh peningkatan 10 kali lipat dari imbalan sistem. Namun, belum lama ini kebangkitannya. Hanya berlangsung tidak lebih dari 20 hari. Hanya dalam 20 hari, dia telah melonjak dari alam fajra awal ke tingkat ke-9 tahap mendalam surgawi. Kemajuan seperti itu sungguh mencengangkan. Yang dia butuhkan hanyalah lebih banyak waktu. Lupakan tentang menjadi setengah kaisar. Dia bahkan bisa menghancurkan penguasa. Peringatan, waktu tersisa kurang dari 1 menit di domain mutiara hitam. Suara sistem terdengar sekali lagi. Tampaknya kesenangan sudah berakhir. Shenjun melangkah ke tepi penghalang cahaya, menghadap orang-orang dari 3 tempat suci. Hadirin sekalian, jangan bilang saya tidak memperingatkan Anda. Penghalang cahaya ini akan hilang dalam 1 menit. Shenjun berbicara dengan nada paling lembut, senyumannya memungkiri kerasnya kata-katanya. Jika Anda menghargai hidup Anda, saya sarankan Anda semua untuk segera pergi. Dalam 1 menit, siapapun yang masih di sini tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dengan itu, Shenjun menunjuk ke arah 2 kaisar setengah yang mengembang di udara. Itu termasuk kalian berdua? Beraninya kamu kurang ajar! Teriak setengah kaisar dari Laut Bintang. Aku penasaran untuk melihat bagaimana seekor semu di tingkat ke-9 tahap mendalam surgawi berniat mengancam hidupku. Yang lain menyeringai meremehkan.
Anak muda ini, yang didukung oleh beberapa harta karun, benar-benar menganggap dirinya sebagai orang bijak yang tak tertandingi. Dengan 2,5 kaisar, lebih dari 20 dewa sejati, dan hampir 100 orang suci agung, kekuatan kolektif mereka bisa melenyapkan beberapa sekte. Dan inilah pemuda pemula ini, yang kekuatannya bergantung pada artefak berharga, membual tanpa malu-malu. Menggertak membutuhkan setidaknya kemiripan yang masuk akal. 40 napas tersisa. Shen Jun mengumumkan, masih menampilkan senyuman acuh tak acuh. Matanya tidak menunjukkan tanda-tanda kepura-puraan. Perwakilan dari 3 tanah suci tetap teguh pada pendiriannya. Namun mereka yang berasal dari faksi yang lebih kecil diam-diam mundur. Mereka tidak terlalu terintimidasi oleh Shen Jun. Hanya saja konflik ini bukan urusan mereka. Mengapa mengundang masalah? 20 napas. Shen Jun menghitung mundur dengan tenang seperti biasanya. Saat ini, hanya orang-orang dari 3 tempat suci yang tersisa. Sebagian besar individu dari faksi yang lebih kecil telah mundur secara diam-diam, hanya menyisakan mereka yang berusaha mengambil kesempatan untuk menjilat tanah suci yang bergengsi. 10 napas tersisa. Shen Jun memulai hitungan mundur terakhir. Pada saat itu, bahkan para murid tanah suci tidak bisa menyembunyikan kegelisahan mereka yang semakin besar. Namun dengan adanya tetua setengah kaisar yang berada di atas mereka, melarikan diri bukanlah suatu pilihan. Waktunya habis. Shen Jun mengumumkan, menurunkan tangan penghitungnya, dan melirik ke arah kerumunan dengan pandangan kasihan. Aku memberimu kesempatan untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Sayang sekali kamu tidak menghargainya. Dengan itu, dia mengambil bola logam yang cukup besar dari sistem space. Bola itu sangat besar, kira-kira setengah ukuran manusia. Permukaannya dipoles, dan meskipun jelas terbuat dari logam, bahan spesifiknya tidak dapat ditebak. Apakah ini simpanan pemuda itu? Namun, benda ini tidak menunjukkan tanda-tanda kekuatan spiritual. Benda itu tidak lebih dari sebuah bola besi yang sangat besar. Itu jelas tidak menyerupai artefak berharga apapun. Semua orang bingung. Hanya 2 kaisar setengah yang merasakan firasat buruk saat Shen Jun mengeluarkan bola besi. Mereka tidak mengerti tentang sifat benda tersebut. Tapi mereka secara bawaan mendeteksi bau samar bahaya yang berasal dari bola itu. Shen Jun menatap bola besi besar itu. Itu adalah harta karun yang dia hargai selama bertahun-tahun. Setibanya di negeri mistis ini, dia dikejutkan oleh pemikiran yang aneh. Bagaimana jika para dewa, setengah kaisar, atau bahkan kultivator penguasa di dunia ini? Bagaimana kalau mereka menghadapi senjata nuklir dari kehidupan masa lalunya? Apa yang akan terjadi? Bisakah mereka menahannya? Dia tidak pernah mempunyai kesempatan untuk mengujinya sebelumnya. Tapi sekarang, 2 individu ini adalah subjek ujian yang sempurna. Dan bola besi ini adalah salah satu hadiah yang diterimanya setelah menerobos ke tahap mendalam surgawi. Sebuah bom nuklir yang bernama Bocah Kecil. Bab 53, Legenda Ledakan Nuklir Dunia Lain. Setelah maju ke tahap mendalam surgawi, Shen Jun telah membuka 5 kartu teruf hadiah sistem. Yang pertama adalah kekuatan utama dari 49 guntur kesengsaraan. Hanya dengan berpikir, dia bisa mengeluarkan guntur yang menggelegar dari langit. Meskipun saat ini tidak terlalu kuat, tampak agak loyo, tapi itu adalah harta ajaib dengan potensi untuk berkembang. Saat kekuatan Shen Jun sendiri meningkat, kekuatan 49 guntur kesengsaraan juga meningkat. Itu adalah harta ajaib yang dirancang untuk investasi jangka panjang. Kartu teruf kedua adalah bom nuklir Bocah Kecil di hadapannya. Memang benar, ini adalah salah satu dari 2 senjata nuklir yang dijatuhkan Amerika Serikat di negara Air. Anak laki-laki. Di bumi, perangkat ini telah merenggut lebih dari 200.000 nyawa, benar-benar merupakan senjata pemusnah massal. Ledakannya bisa melenyapkan kota besar. Namun, meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa, ia memiliki beberapa kelemahan signifikan. Misalnya saja,
Radius ledakan yang luas dapat secara tidak sengaja membahayakan orang yang tidak bersalah. Itu merupakan ancaman besar terhadap lingkungan. Dan kecepatan ledakannya yang lambat membuatnya efektif melawan mereka yang berada di bawah tahap kaisar berdaulat, tapi melawan seseorang yang telah mencapai level itu hampir tidak ada gunanya. Begitu seseorang mencapai tahap kaisar berdaulat, mereka dapat menembus ruang angkasa itu sendiri. Jika musuh langsung lolos ke dalam kehampaan, bahkan 10 bocah kecil yang meledak secara bersamaan akan sia-sia. Betapapun kuatnya bom nuklir Anda, jika tidak mencapai sasarannya, maka tidak efektif. Sementara Shen Jun sejenak melamun. Orang-orang dari 3 negeri suci mendekat dengan senyum sinis. Domain bola hitam telah lenyap. Hitung mundur pemuda itu telah berakhir. Tidak ada yang terjadi. Dia memang hanya berposa. Dia hampir membodohi dirinya sendiri. Begitu mereka menangkap pemuda ini dan membawanya kembali ke tanah suci, mereka berencana mengulitinya dan mencabik-cabiknya. Namun saat mereka mendekat, siap menyerang, Shen Jun menyeringai dan memicu mekanisme kecil di belakang bola besi. Klik! Suara tajam tiba-tiba keluar dari bola besi yang tampaknya biasa-biasa saja. Kedengarannya seperti ada sesuatu yang dipicu. Sebelum ada yang sempat bereaksi, kedua setengah kaisar yang melayang di udara sudah melotot ketakutan. Apa yang bisa menimbulkan ketakutan sebesar itu pada setengah kaisar yang tangguh ini? Lari! Semuanya, lari demi nyawa kalian! Teriak setengah kaisar dari Laut Bintang, suaranya serak karena mendesak. Saat peringatannya bergema, dia berubah menjadi seberkas cahaya, melarikan diri ke arah berlawanan dengan kecepatan luar biasa. 9 yang setengah kaisar, yang sama-sama dilanda teror, buru-buru mengikuti, melarikan diri bersama setengah kaisar dari Laut Bintang. Orang-orang dari 3 tanah suci benar-benar bingung. Apa yang terjadi? Mengapa setengah kaisar melarikan diri? Domain manik hitam telah lenyap. Ancaman apa yang mungkin ditimbulkan oleh pemuda itu sekarang? Mereka tidak mengerti. Tepat pada saat suara berderak menembus udara, kedua kaisar setengah merasakan kehadiran berbahaya yang melonjak lebih dari 100 kali lipat. Itu bukan lagi sekedar rasa bahaya. Itu adalah kehadiran kematian itu sendiri. Aura kehancuran mutlak. Meskipun mereka tidak yakin tentang sifat bola besi itu, naluri mereka meneriakkan satu hal kepada mereka: lari. Mereka harus melarikan diri. Ragu-ragu bahkan untuk sepersekian detik berarti kematian. Hadirin sekalian, kata Shen Jun, menawarkan senyum tenang dan lambaian tangan santai kepada penonton yang masih kebingungan. Sambil tertawa kecil, dia menambahkan, "Selamat tinggal selamanya." Dalam sekejap mata, ruang itu sendiri retak, dan sosok Shen Jun menghilang dari pandangan. Yang terjadi selanjutnya adalah suara gemuruh yang mengguncang langit. BOM! BOMM! Suara ledakannya dikalahkan oleh cahaya yang menyilaukan. Bahkan 1000 matahari yang terbit sekaligus tidak dapat dibandingkan dengan sepersekian pun dari kecerahan yang intens itu. Bahkan dari jarak ribuan mil, mata seseorang akan diserang oleh pancaran cahaya itu, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Kemudian, bola api raksasa, mirip gunung yang menjulang tinggi, meletus ke angkasa. Tidak ada nyala api di bumi yang dapat menandingi suhu terik yang ditimbulkannya. Hutan seluas puluhan ribu hektar berubah menjadi abu dalam sekejap. Bahkan bebatuan yang paling kuat pun meleleh menjadi magma yang membara. Mereka yang berada di bawah panggung dewa tidak dapat menahan gelombang panas dari bola api. Mereka langsung mengering dan kemudian menjadi sekadar gumpalan asap karena nyala api yang mengejarnya. Kehancurannya sangat cepat. Mereka bahkan tidak bisa berteriak. Dan perluasan bola api itu bahkan melampaui setengah kaisar sendiri. Dalam sekejap mata, ratusan master dari 3 negeri suci menjadi abu karena ledakan dahsyat. Orang bijak agung dan makhluk ilahi, tampaknya terlihat menggelikan menghadapi kehancuran seperti itu. Ledakan itu diikuti oleh kepulan asap besar, selebar 1 kilometer, dan melesat ke langit.
Dilihat dari kejauhan, awan yang menjulang tinggi itu menyerupai jamur yang sangat besar. Tidak ada makhluk hidup yang mampu menahan panas dan kekuatan ledakan yang mengerikan. Bermil-mil di sekitarnya berubah menjadi gurun tandus, hanya menyisakan abu, api, dan ancaman radiasi nuklir yang mematikan dan tak terlihat. Faksi-faksi kecil yang melarikan diri sebelumnya melihat ke belakang dengan ngeri atas kehancuran yang terjadi, ketakutan mereka terlihat jelas. Tetua yang paling berkuasa di antara mereka menangkap anggota yang lebih muda dan lari menyelamatkan diri dengan panik. Terlepas dari upaya mereka, banyak yang tewas akibat gelombang kejut dan panas terik yang tiada henti. Hanya segelintir petapa agung dan mereka yang berada di panggung dewa yang berhasil lolos dari radius mematikan, namun mereka bukannya tidak terluka. Masing-masing lubang terbakar, dan racun misterius telah tertanam di dalam tubuh mereka, bahkan kebal terhadap kekuatan pembersihan kekuatan spiritual. Para penyintas berkumpul di puncak gunung, wajah mereka pucat pasi, dan mereka menatap tak percaya pada kengerian yang terjadi di belakang mereka. Mereka menyaksikan awan jamur yang menakjubkan naik perlahan ke langit, teror terpancar di mata mereka. Pertunjukan kekuatan yang tak terduga, bisakah kekuatan penuh dari pakar kaisar yang berdaulat menyebabkan kehancuran yang begitu mengejutkan? Jelas bahwa tak seorang pun yang tetap berada di pusat ledakan bisa selamat, bahkan setengah kaisar pun tidak. Dan perapal mantra, mereka juga tidak akan punya peluang. Dengan kesadaran ini, rasa pencerahan melanda kerumunan. Semuanya menjadi masuk akal sekarang tantangan berani pemuda itu terhadap 3 negeri suci besar, kepercayaan dirinya yang tak tergoyahkan, eksekusinya yang tanpa ragu terhadap kaisar setengah salju. Sejak awal, dia tidak pernah berniat untuk bisa keluar hidup-hidup. Dengan menarik semua orang dan menggunakan artefak yang sangat kuat, dia siap untuk memusnahkan dirinya sendiri dan kekuatan 3 tanah suci dalam satu gerakan. Orang seperti itu, taktik seperti itu benar-benar tanpa ampun. Kejam terhadap musuh. Bahkan lebih kejam terhadap dirinya sendiri. Untungnya, alam rahasia Luo Guang terbentang ribuan mil di hutan terpencil, tanpa kehadiran manusia. Seandainya harta magis yang menakutkan diledakkan di dalam klan, sekte, atau bahkan kota padat penduduk, itu akan menjadi neraka yang tak terbayangkan, neraka yang sesungguhnya di bumi. Hal ini akan merenggut nyawa sedikitnya 1 juta orang. Karena kewalahan oleh gawatnya situasi, tidak ada yang berani berlama-lama lagi. Setiap orang dengan cepat mengambil perangkat sihir mereka dan bergegas kembali ke wilayah mereka masing-masing dengan kecepatan tinggi. Tidak dapat dihindari bahwa berita tentang peristiwa yang terjadi di hutan ini akan menyebar dengan cepat ke seluruh negara bagian tengah. Berita itu akan meliput matinya 3 kultivator setengah kaisar dari Tanah Suci. Dan munculnya legenda seputar pemuda misterius. Bab 54, mereka kembali. Untuk menghindari kekuatan ledakan nuklir yang mengerikan, Shen Jun telah memindahkan dirinya kembali ke alam rahasia Luo Guang. Di sana, dia berbaring di tanah, alisnya berkerut, terengah-engah. Pakaiannya basah kuyup oleh keringat, bukan karena kepanasan atau kelelahan, melainkan karena rasa sakit yang luar biasa. Meskipun kehadirannya mengesankan di luar, di mana dia mengalahkan kultivator setengah kaisar dan menangani bom nuklir, kondisi fisik Shen Jun sekarang berada pada titik kritis. Meridiannya terputus, membuatnya tidak mampu memanggil sedikit pun kekuatan spiritual. Situasi mengerikan inilah yang menjadi alasan mengapa dia menggunakan barang-barang sekali pakai seperti domain mutiara hitam dan bom nuklir, karena barang-barang tersebut tidak bergantung pada kekuatan spiritual sebagai dukungannya. Setengah hari sebelumnya, Liningan dan yang lainnya telah dipindahkan keluar alam Luo Guang. Namun Shen Jun harus sepenuhnya menyempurnakan inti dari dunia rahasia sebelum dia bisa pergi, sebuah tugas yang terbukti mengancam nyawa. Bertekad untuk meminimalkan waktu yang dibutuhkan, Shen Jun tidak ragu untuk mengonsumsi pil tersebut, kartu teruf yang diberikan oleh sistem. Dia awalnya bermaksud menggunakan pil ini untuk mencapai tahap petapa agung, namun rencananya telah berubah. Tanpa menggunakannya sekarang,
Dia takut dia tidak akan pernah melihat gadis muda unik itu lagi. Kemanjuran pil berharga yang disimpan Shen Jun sebagai kartu asnya tidak diragukan lagi. Hanya dalam hitungan jam, dia telah sepenuhnya menyempurnakan seluruh dunia rahasia. Itu adalah kabar baik. Namun kabar buruknya adalah, karena ketidaksabaran Shen Jun dan metode kultivasinya yang kuat, dia telah menghabiskan semua energi spiritual, esensi kehidupan, dan bahkan vitalitas setiap tanaman di alam rahasia Luo Guang. Yang dulunya merupakan dunia indah dengan pegunungan jernih dan tanaman hijau rindang telah menjadi gurun terpencil tanpa kehidupan. Tidak ada kemiripan dengan dunia rahasia yang dulunya ramai. Kristal energi yang diberikan Shen Jun kepada Liningan adalah sisa-sisa terakhir yang berhasil dia pertahankan dengan sengaja memperlambat kecepatan kultivasinya. Mau tak mau dia menyesali kepicikannya sendiri, mirip dengan kebodohan membunuh angsa yang bertelur emas. Shen Jun merenungkan hal ini dengan tenang, dengan rasa penyesalan. Setelah menguras seluruh dunia rahasia, basis budidaya Shen Jun meroket seperti roket. Hanya dalam 2 jam, dia melonjak dari tingkat pertama tahap mendalam surgawi ke tingkat ke-9. Itu berarti 8 alam kecil dalam 2 jam. Rata-rata, dia menerobos setiap 15 menit sekali. Bahkan tendon yang paling kuat pun tidak dapat menahan aliran kekuatan spiritual yang begitu besar dan cepat. Ternyata menjadi terlalu besar dan memukul terlalu keras tidak selalu bermanfaat. Shen Jun adalah contoh utama dalam hal ini. Sekarang, meridiannya rusak dan tidak mampu menyalurkan kekuatan spiritual. Bahkan gerakan sederhana pun menyebabkan dia kesakitan luar biasa. Dia benar-benar kehabisan akal, mengambil tindakan ekstrem yang ingin dia hindari. Gadis itu telah diselamatkan. Musuh telah dikalahkan. Pertunjukan telah digelar. Sekarang, saatnya Shen Jun fokus pada penyembuhan. Alam rahasia Luo Guang, atau lebih tepatnya, ruang gurun, bukan sekadar cincin penyimpanan. Itu adalah mikrokosmos yang bonafit. Tempat ini dapat menampung makhluk hidup, bahkan manusia. Tangkapannya adalah tingkat budidaya makhluk-makhluk ini tidak bisa melebihi tingkat budidaya Shen Jun. Itu sebabnya dia tidak membawa gadis itu masuk. Dia berada di puncak tahap mendalam surgawi, sementara Shen Jun berada di tingkat ke-9. Hanya berjarak sehelai rambut, namun tetap tidak bisa melanggar aturan. Setidaknya frustasi untuk mengatakan, kalau tidak, semua kerumitan ini tidak perlu dilakukan. Dia bisa saja membawa gadis itu ke ruang wasteland dan membiarkan 3 tempat suci ternganga. Tapi memikirkan hal ini tidak ada gunanya sekarang. Shen Jun menghela nafas, duduk bersila, dan mulai merawat tubuhnya. Di dunia luar, dia akan pulih hanya dalam waktu sekitar seminggu. Tetapi di gurun, tanpa energi spiritual apapun, waktu pemulihan tidak pasti. Shen Jun memutuskan untuk menunggu setengah jam hingga dampak nuklir hilang sebelum keluar untuk menilai situasi. Jika situasinya memungkinkan, Shen Jun akan pergi keluar untuk memulihkan diri. Namun, jika hal itu terbukti mustahil, dia masih bisa mengendalikan gurun untuk menyerap energi spiritual alami dari dunia luar. Tapi seperti pepatah lama, hal-hal baik tidak datang secara berpasangan, dan kemalangan tidak pernah datang sendiri-sendiri. Setengah jam kemudian, Shen Jun dengan hati-hati mengulurkan rasa ilahinya keluar dari gurun, ingin sekali menilai situasi di luar. Dia lebih baik tidak melihat. Yang mengejutkannya, di luar bukanlah lokasi ledakan nuklir. Sebaliknya, yang terjadi adalah pusaran turbulensi spasial. Kekuatan luar angkasa yang dahsyat menyelimuti setiap sudut. Bahkan seorang kultivator seperti Shen Jun, yang terbuka terhadap segala bentuk pelatihan, tidak dapat menyerap kekuatan spiritual dalam kondisi seperti itu. Apalagi menjelajah keluar. Dalam turbulensi spasial yang begitu hebat, bahkan seorang kaisar sejati pun harus melangkah dengan sangat hati-hati. Satu kesalahan saja bisa menimbulkan bencana, bahkan bagi seorang kaisar. Shen Jun dengan enggan mengesampingkan gagasan untuk pergi dan secara acak mengambil tumpukan kecil batu roh dari cincin penyimpanan setengah kaisar tanah suci salju.
Syukurlah atas kebiasaannya mengumpulkan barang saat bepergian. Jika tidak, dia akan kehilangan sumber energinya sekarang. Saat matahari terbit dan terbenam, hari lain berlalu di dunia luar. Di Plamblase Manor, Wang Jingyu berkeringat. Hanya dalam 9 hari, Plamblase Manor yang baru telah bangkit dari reruntuhan. Rekonstruksi hampir selesai. Sungguh, dia adalah dewa konstruksi yang diakui oleh seluruh negara bagian pusat. Di bidang arsitektur, bakat, dan keterampilan Wang Jingyu tidak tertandingi. Kakak senior, Li Hongyu berkata dengan prihatin saat membantu rekonstruksi. Apakah menurutmu guru mungkin menghadapi bahaya di dunia rahasia? Dengan temperamen guru, dia bukanlah orang yang akan tinggal diam, kan? Kamu terlalu khawatir. Kau tegur Wang Jingyu sambil tersenyum. Dengan kekuatan guru, alam rahasia tingkat surga tidak mungkin menjadi ancaman baginya. Bahkan jika itu adalah alam rahasia tingkat ilahi atau kaisar, jika ada yang selamat, tidak diragukan lagi itu adalah guru. Fokus saja pada pekerjaanmu. Bahkan saat Wang Jingyu menggoda adik laki-lakinya, dia tidak melewatkan kesempatan untuk menyanyikan pujian Shen Jun. Penjilatan adalah sesuatu yang harus Anda biasakan. Anda harus meletakkannya dengan tebal setiap kali Anda mendapat kesempatan. Apakah Master mendengar Anda atau tidak? Li Hongyu mengangguk setuju. Dia percaya pada Shen Jun, tentu saja. Namun setelah 800 tahun terpisah dari gurunya, mustahil baginya untuk tidak merasa khawatir. Jingyu, sepertinya kamu sedang mencari masalah. Ayolah, kakak seniormu akan membantumu. Suara dingin bergema dari bawah. Wang Jingyu menjulurkan kepalanya untuk melihat siapa orang itu. Itu tidak lain adalah Li Qinglian. Oh, kakak keempat. Erang Wang Jingyu, wajahnya menunjukkan gambaran kesengsaraan. Apa yang telah kulakukan hingga membuatmu kesal kali ini? Katakan saja padaku, dan aku akan memperbaikinya. Berlatih denganmu, kamu mungkin akan mengirisku hingga menjadi pita. Li Hongyu, yang menyukai tontonan bagus, tertawa terbahak-bahak. Kakak senior Jingyu, kamu menyebabkan masalah ini pada dirimu sendiri karena salah bicara. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Hah? Wang Jingyu tampak bingung. Yang kulakukan hanyalah mengolok-olok sang master. Apa yang salah yang kukatakan? Kakak senior, kata Li Hongyu dengan muram sambil menepuk bahu Wang Jingyu. Kamu mengatakan bahwa hanya Tuan kita yang bisa bertahan di alam rahasia Luo Guang, tapi ingat, keponakan kita ikut bersamanya. Kamu pada dasarnya mengutuk keponakan kami. Hahaha. Wajah Wang Jingyu berubah masam. Saat dia hendak memohon belas kasihan. Ekspresi ketiga pria itu berubah secara bersamaan, dan mereka semua menoleh ke arah yang sama. Sebagai setengah kaisar, rasa ilahi mereka memungkinkan mereka mengamati wilayah yang luas. Pesawat ulang-alik terbang sudah kembali. Bagaimana bisa secepat itu? Bukankah mereka seharusnya tinggal 10 hari penuh? Bab 55, tidak apa-apa. Pesawat ulang-alik itu tiba-tiba berhenti, melayang tepat di atas Plamblase Manor. Wang Jingyu dan rekan-rekannya segera menghentikan tugas mereka, berdiri di dekat pintu masuk pesawat ulang-alik dengan hormat, siap menyambut kedatangan guru mereka. Namun, mereka akhirnya menunggu cukup lama. Pesawat ulang-alik itu tetap tertutup dan tidak bergerak, hanya melayang diam-diam. Wang Jingyu menyenggol pinggang Li Hongyu dan berbisik. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Jawab Li Hongyu sambil mengangkat bahu. Akhirnya, Li Qinglian mengumpulkan keberaniannya, mendekat, dan mengetuk pintu. Guru, apakah Anda sedang berkultivasi? Setelah hening sejenak, suara malu-malu dan penuh tangis yang mereka kenali menjawab. Ayah, apakah itu ayah? Wajah mereka menjadi pucat karena terkejut. Air mata ningan berarti ada sesuatu yang tidak beres. Mereka dengan cepat memperluas rasa ilahi mereka ke dalam pesawat ulang-alik,
hanya untuk menemukan Liningan di dalam, sendirian. Di mana guru mereka? Apa yang terjadi padanya? Kakak, pintu pesawat ulang-alik telah disegel secara ajaib. Menilai dari jejak kekuatan spiritual, tampaknya itu adalah ulah guru. Wang Jingyu mengumumkan dengan serius setelah pemeriksaan menyeluruh. Rasa takut memenuhi mereka. Liningan telah kembali sendirian, dan pesawat ulang-alik diamankan dengan tindakan perlindungan. Hanya ada satu penjelasan sesuatu yang serius telah terjadi, sesuatu yang sangat mengerikan sehingga guru mereka tidak punya pilihan selain mengirim Liningan kembali terlebih dahulu. Tanpa ada waktu luang, Li Qinglian yang cemas membelah palka pesawat ulang-alik itu dengan pedangnya. Sesosok tubuh berkulit putih menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Li Qinglian. Ayah, ini semua salah Ningan. Aku yang salah. Isak Liningan tak terkendali, didera rasa bersalah. Aku sudah mengecewakan leluhur bela diri muda. Nah, nak, putriku sayang, jangan menangis. Li Qinglian menenangkannya dengan lembut. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Jelaskan semuanya pada ayahmu sebelum kamu menangis. Liningan mendongak, suaranya tercekat oleh isak tangis, dan menceritakan kejadian baru-baru ini. Dia menggambarkan serangan Shenjun di Tanah Suci Salju, pencarian mereka untuk mendapatkan token di dunia rahasia, dan teleportasi selanjutnya ke rumah. Dia menceritakan setiap detail padanya. Setelah memahami gambaran lengkap dari peristiwa tersebut, 3 gelombang niat membunuh yang menusuk tulang meroket ke angkasa. Sialan Tanah Suci! Beraninya mereka menyentuh guru kami! Tunggu saja, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Wang Jingyu melotot marah, mengumpat dengan keras. Ekspresi Li Hongyu sangat dingin. Li Qinglian telah menghunus pedangnya, seluruh tubuhnya memancarkan niat mematikan, dan energi pedangnya menembus langit. 3 tanah suci yang hebat. Menakjubkan. Sungguh mengesankan. Beraninya mereka menyentuh guruku. Beraninya mereka menyentuh putriku. Kalian semua akan mati. Para pembudidaya di kota Taibai tercengang. Di siang hari yang cerah, 3 gelombang niat membunuh yang menakutkan meletus. Bahkan mereka yang berada di kejauhan pun gemetar ketakutan. Dan bagaimana dengan ledakan kemarahan tadi? 3 tanah suci besar? Dikutuk oleh surga? Siapakah jiwa yang berani ini, yang dengan berani mengutuk mereka? Apa tidak takut akan pembalasan dari tanah suci? Orang-orang muncul dari ruang pelatihan, kedai minuman, dan rumah mereka. Begitu mereka mengidentifikasi asal-muasal aura pembunuh tersebut, mereka langsung santai. Itu adalah 3 dewa menakutkan dari Pelambelas Semener. Maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Biarkan dia mengutuk, siapa yang berani campur tangan. Apakah ada yang salah dengan Feng Shui di kota Taibai? Tadinya damai tapi hanya beberapa hari, dan sekarang hal ini terjadi. Mungkin sudah waktunya pindah ke kota lain. Para kultivator di kota Taibai ketakutan. Sementara itu, Pelambelas Semener sudah bersiap untuk berangkat. Formasi gaib. Teriak Li Hongyu, mengirimkan serangan telapak tangan ke arah langit. Bubar! Formasi siluman besar-besaran terangkat, mengungkap identitas sebenarnya dari benda kolosal yang telah lama melayang di langit. Itu adalah kapal induk. 3 kultivator yang marah segera menaiki kapal induk bersama Liningan. Yu kecil, matikan formasi sistem senjatanya. Wang Jingyu berteriak dari kokpit. Arahkan semua tenaga ke mesin. Ya, kakak. Li Hongyu bertindak cepat, menyelesaikan pengalihan energi hanya dalam beberapa saat. Wang Jingyu tidak ragu-ragu, dia menginjak pedal gas, dan kapal besar itu, berukuran pegunungan, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dalam sekejap mata. Suasana di dalam kapal induk sangat tegang. Setiap wajah tampak suram. Setiap mulut tertutup rapat. Pada saat ini, seluruh kapal ditenagai oleh formasi yang tak terhitung banyaknya dan batu roh dalam jumlah besar,
semuanya mengisi bahan bakar mesin. Kecepatan raksasa itu telah didorong hingga batas maksimalnya. Singkatnya, kecepatannya saat ini setidaknya 10 kali lipat dari pesawat ulang-alik yang dikemudikan oleh Shen Jun. Saat Li Ningan menyaksikan pemandangan indah di dekat jendela, dalam hati dia merasa takjub. Kalau terus begini, tidak akan memakan waktu lebih dari 1 jam untuk mencapai alam rahasia Luo Guang. Sementara semua orang fokus pada perjalanan, Li Qinglian tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik bertanya. Ningan, apakah leluhur bela diri muda memberimu instruksi ketika dia mengirimmu pergi? Wang Jingyu dan Li Hongyu segera bergabung dalam percakapan. Memang, tuan mereka sangat teliti dalam tindakannya. Dari tugas kecil seperti mengambil air dari gunung hingga tugas besar seperti memulai ekspedisi pelatihan, dia akan merencanakan tugas setiap orang dengan cermat. Khususnya untuk peristiwa-peristiwa penting seperti itu, para murid jarang dibiarkan sendiri. Hanya mengikuti instruksi guru adalah hal yang biasa. Dengan guru seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak mempercayakan pesan kepada Ningan untuk ketiga saudara laki-lakinya? Ya, tentu saja. Li Ningan tiba-tiba teringat kata-kata perpisahan Shen Jun, buru-buru ngobrak-abrik barang miliknya. Ketika guru menempatkan saya di pesawat ulang-alik, dia secara pribadi menyerahkan cincin penyimpanan ini kepada saya. Dia menginstruksikan agar ayah dan kedua paman bela diri harus menggunakan kristal energi di dalam untuk mempercepat budidaya mereka dan meningkatkan kekuatan mereka. Ketiganya bertukar pandangan bingung. Li Qinglian dan adik-adiknya bertukar pandang, dan yang pasti, mereka bertanya lagi. Ningan, apakah kamu yakin itu persis seperti yang dikatakan oleh leluhur bela diri muda? Sangat. Li Ningan menegaskan dengan sungguh-sungguh. Tidak kurang 1 kata pun. Wah, itu melegakan. Ketegangan Wang Jingyu mereda, dan dia menghela napas dalam-dalam. Aku akan mematikan mesinnya dan kembali ke Plamblasem Manor, kata Li Hongyu sambil bangkit untuk pergi. Sambil meregangkan tubuh dengan malas, dia menambahkan. Aku akan tidur siang di kabin. Jangan pedulikan aku. Silakan, silakan. Bahkan Li Qinglian yang biasanya tenang tampak tidak peduli saat ini, bahkan menghela nafas. Semua usaha itu sia-sia. Sayang, lain kali pastikan kamu mengatakan semuanya sekaligus, oke? Dalam sekejap mata, ketiga orang yang berada di kapal induk itu kembali bersikap malas seperti biasanya. Ayah! Paman bela diri! Li Ningan berteriak sedih, air mata mengalir di matanya. Apa yang kalian semua bicarakan? Leluhur bela diri muda berada dalam bahaya besar saat ini. Kita harus bergegas dan menyelamatkannya. Di sana, di sana, di sana, kata Li Qinglian, dengan penuh kasih sayang mengacak-acak rambut gadis muda itu. Tidak perlu khawatir tentang leluhur bela diri muda. Ayah dan paman bela dirimu hanya sedikit bingung karena kami peduli. Hanya 3 prajurit setengah kaisar, mereka tidak akan mampu membuat gelombang apapun melawannya. Li Ningan benar-benar bingung. Apa yang dia maksud dengan hanya 3 kultivator setengah kaisar? Bukankah kalian bertiga juga berada di level kultivator setengah kaisar? Dan leluhur bela diri muda hanya berada di tahap mendalam surgawi. Apakah tidak apa-apa untuk bersikap acuh tak acuh terhadap hal ini? Bab 5